ada suatu amalan ya yang kita amalkan insyaallah membawakan keberkahan, di mana amalan ini kami terima dari guru ke guru, disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi Al-Mutawalli. Beliau mengatakan, sesiapa yang minum, sebelum minum itu dia baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia minum satu teguk atau sedikit dulu ya. Kemudian dia jarakkan sedikit dari mulutnya, karena jangan sampai bernafas atau membuang nafas di dalam ina wadah minuman. Itu juga ada larangan riwayat hadisnya mengatakan jangan bernafas atau membuang nafas di wadah minuman. Maka jarakkan sedikit dari mulut kita, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian baca lagi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi satu teguk, jarakkan dari mulut kita wadah air itu, kemudian ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian ucapkan basmalah lagi, minum ya, satu teguk lagi, kemudian jarakkan dari mulut kita, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Maka minum dengan cara seperti ini, kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, selagi air itu berada di dalam lambung, di dalam perut kita itu, di dalam tubuh kita itu, maka kita akan mendapatkan energi, kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah akan hindarkan anggota-anggota badan kita itu dari berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kami ijazahkan kepada Bapak Ibu sebagai mana kami mendapatkan ijazah amalan ini daripada guru ke guru. Ya, silahkan diamalkan, minum cara seperti itu. Ya, 3 kali aja. Habis itu minumlah. Mau beberapa teguk tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffari mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm wanshur alaina min khazaini rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, di mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, hidayah dan juga taufik, sehingga kita dapat senantiasa untuk beraktivitas dan beristiqamah di dalam berubudiyah kepadanya. Maka tiada untayan kata yang paling indah untuk kita ucapkan melainkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Berselawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan memulazamahkan bersalawat dan salam serta itba' qudwah dan uswah akan sunnah-sunnahnya,
insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Da'watul Islam yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini. Bab atau tema pembahasan kita yaitu mengenai majaa fis syukri. Bab ini membahas tentang bersyukur. Ya. Wa bisanadil muttasil ilal musannif, dengan sanad yang terhubung kepada musannif kitab ini, yakni al-Imam al-Allamah Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala. Qala al-faqih, beliau berkata, haddatsana al-faqih Abu Ja'far rahimahullahu taala, telah bercerita kepada kami sebuah hadis, yakni al-faqih Abu Ja'far rahimahullahu taala. Al-faqih Abu Ja'far berkata pula, haddatsana, telah bercerita kepada kami sebuah hadis Abul Qasim, yaitu Abul Qasim Ahmad bin Muhammad. Kemudian selanjutnya, haddatsana, telah bercerita pula hadis kepada kami Muhammad bin Salamah. Kemudian selanjutnya telah bercerita pula kepada kami haddatsana Muhammad bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abi Syaibah. Kemudian selanjutnya telah bercerita pula kepada kami haddatsana Abu Usamah, yaitu Abu Usamah an Zakaria, daripada Zakaria bin Abi Zaidah, an Sa'id bin Abi Burdah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini jalur hadisnya datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yarda, sangat-sangat ridha, anil abdi, kepada seorang hamba, ayyakulal aklata, ketika dia memakan makanan, wa yashraba syurbah, ketika dia meminum minuman, fayahmadahu alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersyukur, ya, atas apa yang dia makan dan dia minum itu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada suatu amalan, ya, yang kita amalkan insyaallah membawakan keberkahan, di mana amalan ini kami terima dari guru ke guru, disampaikan oleh al-Imam al-Allamah Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi Al-Mutawalli. Beliau mengatakan, sesiapa yang minum, sebelum minum itu dia baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia minum satu teguk atau sedikit dulu, ya. Kemudian dia jarakkan sedikit dari mulutnya, karena jangan sampai bernafas atau membuang nafas di dalam inak, wadah minuman. Itu juga ada larangan, riwayat hadisnya mengatakan jangan bernafas atau membuang nafas di wadah minuman. Maka jarakkan sedikit dari mulut kita, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian baca lagi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi satu teguk, jarakkan dari mulut kita, wadah air itu, kemudian ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian ucapkan basmalah lagi, minum, ya, satu teguk lagi, kemudian jarakkan dari mulut kita, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Maka minum dengan cara seperti ini, kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, selagi air itu berada di dalam lambung, di dalam perut kita itu, di dalam tubuh kita itu, maka kita akan mendapatkan energi, kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah akan hindarkan anggota-anggota badan kita itu dari berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kami ijazahkan kepada Bapak Ibu sebagaimana kami mendapatkan ijazah amalan ini daripada guru ke guru,
Ya, silahkan diamalkan minum cara seperti itu. Ya, 3 kali aja. Habis itu minumlah. Mau beberapa teguk tidak ada masalah. Ya, baik. Dan minum sunnah itu seperti itu, Pak. Bu, minum sunnah itu seperti itu, bukan langsung beberapa teguk gitu. Atau habis langsung 1 gelas begitu. Itu tidak sunnah. Minum seperti itu mudarat, penyakit bagi badan, tak baik untuk kesehatan. Ya, baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu la yarda. Artinya apa? Sangat suka, sangat ridha anil abdi kepada seorang hamba ayyakulal aklah, ketika dia memakan makanan, wa yasrabas syurbah, ketika dia meminum minuman, fayahmadahu, dan dia memuji, dia mengucapkan alhamdulillah atas makan dan minum itu. Jangan sampai mencaci makanan. Nah, itu juga tidak dibenarkan, dilarang di dalam syariat kita mencaci makanan. Rasulullah itu kalau suka dia makan, kalau tak suka dia puji tapi dia tinggalkan, dia tak makan. Dia tidak menghina. Ya, Nabi itu luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, sampai-sampai makan jeruk masam bisa manis mukanya. Dia tampakkan wajah yang manis. Kita akan jujur muka kita dengan rasa itu. Ya, kalau bulan tua agak masam sikit. Kalau bulan muda manis sikit. Ya, jujur dengan perasaan kita nih. Ya, jujur dengan apa yang kita rasa. Rasulullah itu ya, dia merasakan masam tapi wajahnya manis. Kenapa? Karena ikram, memuliakan yang memberikan itu. Dia tampakkan wajah yang manis. Itu ya, Masya Allah. Ya, kudwah kita, uswah kita, mudah-mudahan dapat kita tiru. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, telah bercerita kepada kami al-faqih Abu Ja'far rahimahullahu taala. Haddatsana, kemudian selanjutnya telah bercerita pula kepada kami sebuah hadis Muhammad bin Aqil. Kemudian selanjutnya telah bercerita pula kepada kami haddatsana Ayyasyunid Dauri, Ayyash ad-Dauri. Kemudian selanjutnya telah bercerita pula hadis kepada kami haddatsana Amr bin Hafs, Amr bin Hafs. Kemudian pula haddatsana telah bercerita sebuah hadis kepada kami abi, ayahku. Nah, kata siapa itu? Amr bin Hafs itu, ayahku. An Abdurrahman, dari jalur Abdurrahman bin Ishaq, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma binti Yazid. Asma binti Yazid. Nah, ke sana berakhirnya itu ya jalurnya. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah. Asma binti Yazid ya, bukan Asma binti Abi Bakar ya. Asma binti Yazid, jangan salah tangkap ya. An Asma binti Yazid, sahabiah ini ya, sahabiah. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin yaji'u munadin fayunadi bi sautin yasma'uhul khalaiq. Tatkala Allah taala nanti di hari kiamat itu ya, mengumpulkan orang-orang sejak dari generasi awal sampai generasi akhir, dikumpulkan semuanya pada satu tempat ya. Maka datanglah suara yang menyeru ya, lalu suara seruan itu didengar oleh sekalian para makhluk yang ada. Saya'lamu ahlul jam'il yawma man aula bil karam. Maka di saat itu orang-orang sudah pada tahu semua siapa yang layak, yang patut mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seruan itu berkata, liyakumil ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Berdiri, kata seruan itu. Fayakumuna wa hum qalilun. Berdirilah satu kelompok, dan kelompok itu sangat sedikit, tidak banyak rupanya orang-orang yang bangun malam nih Bapak Ibu ya. Sangat sedikit yang bangun. Dipanggil nanti itu yang bangun malam di hari kiamat, bangun kemana? Surga ya. Bangun beberapa kelompok tapi sedikit, banyak ya. Wahum qalilun, mereka kelompok yang sangat sedikit ya.
Summa yunadi, kemudian seruan itu berkata lagi, liyakumil ladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bangunlah, hendaklah berdiri mereka yang tidak pernah terlalaikan diri mereka oleh perniagaan mereka. Berdirilah. Fayakumuna, kemudian ada kelompok itu berdiri, wahum qalilun, namun kelompok itu sangat sedikit sekali. Sedikit Pak yang tak terlalaikan. Yang banyak itu lalai dengan perniagaan, lalai dengan pekerjaan, lalai dengan kesibukan mereka. Ada yang berdiri, kelompok itu sangat sedikit, qalilun. Nah, ya. Itu ada dua kelompok tu ya, yang bangun malam, yang tidak terlalaikan oleh perniagaan jual beli. Ya. Summa yunadi, kemudian datang seruan itu kembali, liyakumil ladzina kanu yahmadunallah. Seruan itu berkata, hendaklah bangun orang-orang yang senantiasa memuji Allah Ta'ala, fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa memuji Allah di saat dia bahagia, di saat dia senang, dan di saat dia sengsara. Jadi memuji Allah ini bukan di saat senang saja, bukan di saat kita bahagia saja memuji Allah itu. Bahkan ketika tertimpa musibah, kesulitan, ya, kesusahan, alhamdulillah juga, puji Allah juga. Ya. Selama ini kita tahu doa musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun nanti orang yang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah dalam keadaan sulit, keadaan susah, ketika tertimpa musibah, itu nanti dipanggil di hari kiamat. Dipanggil di hari kiamat. Bangunlah kelompok itu Bapak Ibu, wahum qalilun, tapi sangat sedikit sekali. Ya. Yang banyak itu dia memuji Allah di saat dia senang. Tapi ketika dia sulit, dia berkeluh kesah. Memanglah betul di dalam Al-Quran Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Onde, ado je yang dinde kan ya, ende. Padahal banyak dalam satu harinya nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, ya, masya Allah, oksigen, detak jantung itu, ya, itu nikmat semua tuh. Nafas yang turun naik di dalam hulkum, di dalam tenggorokan itu nikmat dari Allah semuanya itu. Ya, jangan dende, dan dende, alhamdulillah, tuh bisa tuh Bapak Ibu, insya Allah ya, kita latih ya. Memang berat sikit nampaknya Pak Ustaz, ya kan? Ini bulan-bulan tua ni payah juga sikit mau syukur ini ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak berkerut-kerut kening ya. Kalau bulan baru itu agak licin sikit ya, berdelau kening ya. Mudah senyum, mudah tebar salam ya. Cobalah dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, alhamdulillah. Coba Bapak Ibu. Orang yang bersyukurnya Bapak Ibu, Allah ikat, Allah tambat nikmat itu untuknya. Orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karena yang kita syukuri itu adalah yang terbaik dari Allah. Yang kita rasakan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita tempat tinggalkan di hari ini, itu yang terbaik dari Allah semua itu Bapak Ibu untuk kita. Jadi yang selama ini kita berdoa puluhan tahun tidak dikabulkan, minta rumah 10 tingkat, tanah sekian hektar, itu tidak terbaik. Ya, yang terbaik yang kita punya sekarang, syukuri itu. Allah tambat nikmat itu untuk kita. Ya. Bahkan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang baru, nikmat-nikmat yang lain Allah tambahkan. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, belajar kita bersyukur dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih. Ya, baik. Mudah-mudahan Allah taufik kepada kita. Itu semua dengan taufik Allah. Kalau Allah tak taufik memang berat, Bapak Ibu. Ya. Summa yuhasabu sairun nas. Kemudian setelah seruan itu berakhir, manusia sekaliannya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 itu tadi Bapak Ibu. Dan 3 itu sangat sedikit nanti itu. Masya Allah. Ya.
Di sini kita tahu nih kabarnya Bapak Ibu. Kalau tidak disampaikan sama Rasulullah, di mana kita tahu? 3 itu yang sedikit nanti kelompoknya di hari kiamat itu. Maka malam kita latihan bangun malam, Bapak Ibu. Ya, malam kita latihan bangun malam. Salat sunat 2 rakaat. Sekurang-kurangnya, ya, tidak pun salat sunat 2 rakaat, tidak pun qiyamul lail tahajud, tetapi duduk sejenak, ingat dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, ingat dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Teteskan air mata. Maka takut karena azab Allah, takut akan Allah sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu, maka mata itu, kata Rasulullah, diharamkan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian tadi yang kedua, yakni orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, ya. Dan orang-orang yang dilalaikan ini kelak nanti akan bangun, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian digiring ke dalam neraka. Orang-orang yang dilalaikan sebab perniagaan pekerjaan mereka kelak akan bangun digiring kepada neraka. Dan orang-orang yang tidak terlalaikan daripada jual beli perniagaan mereka, maka akan digiring kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kedua, ya. Kita usahakan, ya, kita ini termasuk di dalam kelompok yang kedua, karena kita semua ini orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bekerja. Ya, bukan pedagang saja nih Bapak Ibu. Kita semua yang mencari rizki Allah ini termasuk ini di dalam kelompok yang kedua. Ya, yang tidak terlalaikan, insya Allah, ya, selamat kita. Tapi kalau terlalaikan, masya Allah. Ya. Berapa banyak di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu? Rijalun la tulhihim, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan jual beli mereka, pekerjaan mereka, ya, daripada mengingat Allah. Apa itu mengingat Allah? Salat 5 waktu, ya, perintah-perintah Allah semuanya, ya. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang senantiasa apa? Bersyukur, memuji Allah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. 3 kelompok itu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk tuh Bapak Ibu di dalam 3 kelompok itu. Amin ya rabbal alamin. Qala haddatsana Muhammad bin Dawud, haddatsana Muhammad bin Ja'farinil Karabisi. Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Daud, selanjutnya telah bercerita pula kepada kami Muhammad bin Ja'farinil Al-Karabisi, Ja'farinil Karabisi. Haddatsana, telah bercerita pula kepada kami, kata Ja'far Al-Karabisi, sebuah hadis daripada Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf berkata, telah bercerita sebuah hadis kepada kami Muhammad bin Ubaid. Muhammad bin Ubaid berkata, hadis daripada Yusuf bin Maimun. Yusuf bin Maimun berkata, hadis daripada Hasan rahimahullahu taala qol. Ini perkataan Hasan, ya. Hadis tapi bukan hadis Nabi. Hadis itu artinya perkataan, ya. Nah, dari segi lughah, ya. Nah, kalau hadis yang kita maklumi selama ini tentunya hadis Nabi. Kalau dari sahabat itu hadis juga, tapi perkataan sahabat, ya, hadis sahabat, ya. Baik. Qala Musa. Jadi dari Hasan berkata, Musa pernah berkata, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pernah berkata li rabbihi, kepada Tuhannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifastata'a Adam an yu'addi syukra ma sana'ta ilahi. Bagaimana mampu Adam itu mentunaikan syukurnya terhadapmu ya Allah, atas apa-apa nikmat yang telah engkau berikan kepadanya. Bagaimana cara Adam itu bersyukur kepadamu ya Allah? Kata Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, gimana cara dia bersyukur? Padahal nikmat engkau banyak sekali kepadanya itu. Apa saja? Khalaqtahu biyadika, engkau telah menciptakannya dengan kekuasaanmu sendiri, ya. Wa nafakhta fihi min ruhika, dan engkau telah tiupkan, ya, daripada ruhmu, ya. Wa askantahu jannataka, dan engkau telah mengizinkannya untuk tinggal di dalam surgamu. Nikmat yang luar biasa.
wa amartal malaikata, dan engkau telah memerintahkan kepada sekalian malaikat untuk sujud kepadanya. Fasajadu lahu, dan mereka, ya ini para malaikat itu sujud kepada Adam. Aku mau tanya, bagaimana cara Adam itu bersyukur kepadamu ya Allah dengan nikmat-nikmat yang agung itu? Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, Adam itu alima, dia sadar, dia tahu, ya, anna zalika minni, bahwasanya semua itu adalah karunia dariku, ya, sesuatu yang aku anugerahkan. Fahamidani alaihi, dan dia hanya bersyukur kepadaku, ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, syukur itu sudah cukup Bapak Ibu, ya. Dengan syukur itu sudah cukup, ya, untuk mentunaikan apa? Segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah membalasnya, syukur itu. Ya, dengan syukur itu sudah cukup. Maka dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, jika doa itu dengan alhamdulillah saja Bapak Ibu, itu sudah mencukupi, sudah memadai. Tidak perlu lagi doa-doa yang lain itu. Alhamdulillah itu sudah memadai. Ya. Baik. Jadi Adam tuh dia betul-betul sadar, dia tahu bahwasanya nikmat semua yang aku berikan itu adalah dariku, kata Allah. Kemudian dia bersyukur. Itu sudah cukup, kata Allah. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ini sadar, semua nikmat yang kita makan, yang kita pakai, ya, yang kita ada sekarang itu dari Allah. Sadarkan dulu itu. Bukan dari jerih payah kita, bukan dari hebatnya kita. Enggak. Kalau ndak aku gimana dapat rumah mewah? Kalau ndak aku ndak akan terbeli mobil. Ah, ini Bapak Ibu masih ada aku tuh. Itu yang harus dibuang. Sadarlah, itu punya Allah tuh. Ya. Nikmat Allah itu, karunia Allah. Sadar itu, ucapkan alhamdulillah. Itu dah cukup membalas nikmat-nikmat Allah yang banyak itu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, waruya an Sa'idin, dan diriwayatkan daripada Sa'id daripada Qatadah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda, arbaun, ada 4 hal. Nah, ini yang bawa buku dicatat ya. Arbaun, ada 4 hal. Man u'tiyahunna, sesiapa yang diberikan 4 hal ini, faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Sungguh dia telah diberikan 2 kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa 4 hal itu? Yang pertama, lisanun dzakirun. Lidah yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Ini orang yang Allah karuniakan ini, Bapak Ibu, ya, dia sudah mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Itu. Lisanun zakirun, lisan yang senantiasa basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini Bapak Ibu, Imam Asy-Sya'rani mengatakan, ini lain lagi orangnya, yang tadi itu Asy-Sya'rawi, ya. Imam Asy-Sya'rani mengatakan, zikir bagi pemula, ya, untuk pemula, ya saya inilah pemula nih, ya, murid-murid kita semua ini, ya, dianjurkan dengan jahar. Paham Bapak Ibu? Zikir untuk pemula, ya, itu dianjurkan dengan cara jahar, lantangkan. Kalau berzikir itu keraskan suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Keraskan. Ya. Kenapa? Karena zikir dengan mengeraskan suara itu bagi pemula, bagi murid itu dapat menguatkan hati, ya, dapat menjagakan hati dari kelalaian. Karena kita yang masih pemula ini, hati kita masih banyak lalainya Bapak Ibu. Jadi kalau berzikir itu keraskan suara sedikit, ya, agar hati kita tuh terjaga Bapak Ibu, bangun dari kelalaian itu. Jadi ngaruh itu Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berzikir dengan suara lantang itu ngefek ke hati, terjaga hati kita dari kelalaian itu. Itu dianjurkan sekali untuk pemula, ya, dianjurkan sekali untuk para pemula.
Kalau pemula murid zikir dengan sir di dalam hati, ini dikhawatirkan tertidur. Ya. Kenapa? Karena hatinya masih banyak lalai, kemudian zikir pula di dalam hati. Maka ini kaifiat, ya, tarekah yang kami ambil daripada guru ke guru, ya, dari jalur tarekah Al-Qadiriyah. Untuk pemula, zikirlah dengan jahar, dengan suara keras. Ya. Untuk latihan pagi 300, petang 300. Amalkan zikir. Pagi 300, petang 300. Jumlahnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Atau subhanallah 100, alhamdulillah 100, ya. Allahu akbar 100. 300 pagi, 300 petang, seperti itu juga latihan dengan suara jahar, insyaallah. Supaya apa tadi? Supaya jaga hati kita itu jangan lalai. Keraskan suara, ada masalah. Ya. Nah, ada keutamaannya. Kemudian sir itu Pak Ustadz kan boleh juga, boleh, tapi untuk para mursyid, ya, untuk para guru, ya, tuan-tuan guru kita yang hatinya sudah istiqomah, yang hatinya sudah jaga, ya, yang hatinya sudah bangun itu, maka dia boleh berzikir dengan sir karena dia sudah jauh hatinya dari kelalaian itu. Nah, kalau kita pemula ini keraskan sedikit biar semangat, nah, itu biar hilang ngantuk-ngantuk itu. Kan sambilan diruqyah itu. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah. Cara berzikir maka kita ambil kepada guru-guru. Jangan zikir sendiri, ambil dari guru itu lebih bagus. Ya. Nah, terima dari guru. Nah, itu amalan zikir yang lebih bagus itu terima dari guru ke guru, namanya thariqah. Berzikir dengan thariqah. Nah, itu insyaallah berkah. Connect, ya, ada hubungan antara kita dengan guru sampai kepada Rasulullah di dalam berzikir itu. Jadi tidak ngambang kemana-mana arusnya itu. Ya. Jadi arus itu penting juga itu. Nah, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Arus itulah sanad namanya itu, Bapak Ibu. Rantaian amalan tersebut. Nah, itu penting itu, ya. Baik. Kalau kami baca di artikel Google, kami dapat di YouTube, kan boleh Pak Ustadz kami amalkan. Ya boleh-boleh saja. Ya, tapi yang lebih berkahnya itu langsung mengambil dari guru. Ya, ada orang Bapak Ibu baca artikel, ya, baca buku, diamalkan zikir ini, diamalkannya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, tapi kurang nyambung itu. Bagusnya lewat guru ke guru. Ya. InsyaAllah di dalam zikir itu ada kekuatan. Baik. Yang bertambah iman, bertambah takwa kita. Ya, baik. Itu yang pertama. Basahkan lidah dengan zikrullah. Ya. Karena apa yang akan kita ucapkan nanti di waktu sakaratul maut, akhir hayat kita itu, yakni apa yang kita biasakan semasa hidup kita. Kalau lisan kita senantiasa berzikir, mengingat Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, selalu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu, insyaallah Allah mudahkan di akhir hayat untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu. Ya. Karena apa? Rasulullah katakan seseorang itu akan dimatikan, diwafatkan, ya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kebiasaannya di masa dia hidup gitu. Maaf kata kalau semasa dia hidup yang dia ucapkan hal-hal keduniaan, ya, maka itulah nanti dia akan diwafatkan dengan keadaan tersebut. Jadi apa yang kita biasakan Bapak Ibu, itulah nanti, ya, di akhir hayat nanti itu. Nah, baik. Itu yang pertama. Beruntung orang-orang yang Allah karuniakan lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita. Yang kedua apa? Hati yang senantiasa bersyukur. Syukur setiap hal keadaan. Tidak pernah mengeluh. Apapun yang diberikan, apapun yang ia jalani, yang ia hadapi, dia bersyukur terus kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun syakirun. Orang yang bersyukur ni Bapak Ibu, insyaallah Allah akan jauhkan hatinya dari hasad. Itu pasti. Allah jauhkan hatinya dari apa? Penyakit hasad, dengki kalau bahasa kita. Ya. Itu yang pertama.
Ya. Yang kedua, Allah jauhkan hatinya dari merasa tidak cukup. Insya Allah orang yang bersyukur akan merasa cukup terus. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa badanun sabirun, badan yang sabar. Apa maksudnya badan yang sabar, Bapak Ibu? Yang ketiga nih, badan yang sabar. Badan yang tahan uji, Bapak Ibu. Ya. Badan yang tahan uji. Ya. Allah kasih ujian sakit sesakit apapun, dia tak pernah mengeluh. Ya. Ndela pinggang lo, kalau berbulan-bulan tak sembuh. Lah lutut pula lagi, Pak Ibu. Andailah lutut pula, dah berbulan-bulan tak pula sembuh. Ondeh lah kolesterol pula. Onde. Ya. Onde akhirnya komplikasi, Pak Ibu. Jadi bersyukur nih Bapak Ibu, obat paling mujarab, Bapak Ibu. Syukur tuh obat paling mujarab. Jadi yang ketiga nih, badan yang sabar, badan yang tahan uji. Siapa itu Bapak Ibu yang bisa kita contoh di dalam hal ini? Oh, tapi ini dahsyat nih Bapak Ibu. Nabi Ayub alaihissalam. Allah katakan di dalam Al-Quran, innahu awwab. Dia itu, Nabi Ayub itu awwab. Orang yang paling tahan uji. Orang yang paling taat. Itu Nabi Ayub dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah. Innahu awwab. Itu Nabi Ayub. Ya. Jadi ulat tu Bapak Ibu mau makan lidahnya. Lidahnya aja yang bagus, lagi daging yang lain udah bonyok, busuk semua, tinggal lidah. Jangan dimakan itu. Itu untukku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ayub. Masya Allah. Ya, badan yang tahan uji itu. Ya, luar biasa. Kita ni demam meriang aja sedikit nak datang solat berjamaah lagi ya Pak Ibu. Ya. Nabi Ayub tu tinggal lidahnya aja lagi, tinggal daging lidahnya aja lagi. Jangan makan itu, kata Nabi Ayub, ngomong sama ulat Bapak Ibu. Minta sama Allah, ya Allah, jangan kasih izin dia makan itu ya Allah. Itu untukku berzikir kepadamu. Untukku mengingatmu ya Allah. Itu badan yang sabar tuh Pak Ibu, sesakit apapun ya tetap ya, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu. Itu badan tahan uji. Insyaallah kita tahan uji semua ya. Demam-demam datang juga ke masjid. Meriang-meriang datang juga ke masjid. Ujian kita masih meriang, masih demam aja ya Bapak Ibu. Ya, enggak kayak Nabi Ayub kali kan. Insyaallah bisa kita belajar latihan itu. Ya. Kalau kayak Nabi Ayub mungkin enggak sanggup kita Bapak Ibu. Ya. Masyaallah. Kemudian yang keempat, ini 4 hal tadi nih ya. Orang yang Allah karuniakan ini ya, dia telah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu dipastikan oleh Rasulullah. Siapa yang keempat? Apa yang keempat ini? Wa zaujatun mu'minatun sholihatun. Zaujatun artinya istri, mukminatun yang beriman kepada Allah, sholihatun taat, salih orangnya. Wah, beruntung. Ya Pak? Kira-kira model ikon dak di rumah Pak. Mukminatun yang beriman kepada Allah, sholihatun yang taat, salihah, baik amal solehnya. Minta juga nih Bapak Ibu. Harus minta kepada Allah. Tidak minta mana dikasih. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana ya Allah. Minta dong sama Allah. Ya. Istri itu tidak akan solehah doh, Pak. Kalau tidak Bapak minta sama Allah, baca doanya. Jangan pengen istri soleh aja doa, nak mau minta sama Allah tu baru Allah karuniakan istri solehah itu. Ya. Nah, di mana cari istri solehah tu ya? Mana bisa dicari dia? Ya, minta sama Allah tu. Ya, Allah karuniakan insyaallah istri solehah, mukminah, ya, taat kepada suaminya. Nah, ya Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Zaujatun mu'minatun salihatun. Apa ciri-cirinya, Pak? Istri yang beriman kepada Allah, yang salihah itu. Apa ciri-cirinya? Ada enggak tanda-tandanya? Dalam sebuah riwayat dikatakan, Pak, ini hadis sahih. Ketika kita lihat, bahagia hati kita, tenang, nyaman hati kita. Nah, itu satu tuh, Pak. Kalau kita perintah dia nurut, Pak.
Kemudian apa? Aib kita dan harta kita dijaganya, Pak. Ya. Itu. Aib keburukan kita, harta kepemilikan kita dia jaga sebaik-baiknya. Itu tanda-tandanya. Salah satunya baru tuh, masih banyak tanda-tanda yang lain gitu. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita tengok, Pak, bekerutnya kening kita nengoknya. Gelisah aja hati kita, sedih aja bukan kita gelisah aja. Itu enggak dia tuh, Pak. Itu bukan perempuan mukminah salihah itu. Maka mesti doalah ya Pak ya, doa insyaallah ya. Jangan mentang-mentang tak soleh Bapak cerai pula ya. Doa kepada Allah, dididik dia. Kan itu tugas suami itu. Dididik dia. Diajarkan dia itu sebaik-baik nafkah tuh Pak. Sebaik-baik nafkah itu Pak. Apa dia? Ilmu. Itu sebaik-baik nafkah, ilmu, adab yang kita terapkan, yang kita tanamkan untuk anak istri kita. Itu sebaik-baik nafkah. Tidak ada nafkah yang lebih baik daripada itu lagi Pak. Didik dia ilmu agama, didik dia adab akhlak, insyaallah. Ajarkan dia akidah, ajarkan dia fikih, ajarkan dia apa? Akhlak, adab itu, tasawuf itu. Itu sebaik-baik nafkah untuk anak istri. Tidak ada yang menandingi selain daripada itu. Ya, baik. Wa yuqalu kana min du'ai Daud, dan dikatakan dalam sebuah riwayat ada doa Nabi Daud Bapak Ibu. Doa Nabi Daud. Nabi Daud senantiasa meminta doa ini. Yang pertama dia meminta 4 hal. Kemudian minta perlindungan pula dari Allah dari 4 hal. Ini Nabi Daud. Dia minta 4 hal kepada Allah dan dia minta perlindungan dari 4 hal pula. Apa itu? Ammal lawati as'aluka falisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Kata Nabi Daud, adapun perkara-perkara yang aku mohonkan kepadamu ya Allah, yaitu yang pertama lisanun zakirun. Lidah yang senantiasa berzikir, sama dengan tadi, mirip-mirip juga ini. Yang pertama, lisan yang senantiasa berzikir. Yang kedua, aku meminta kepadamu ya Allah, qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, sama dengan yang tadi, mirip itu ya. Kemudian apa lagi? Wa badanan sabiran. Nabi Daud juga senantiasa berdoa meminta badan yang sabar, tahan uji di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi Daud minta zaujatan, istri, tu'inuni, yang mampu, yang bisa menolongku, fi dunyaya, di dalam urusan duniaku, wa akhirati, dan di dalam urusan akhiratku. Itu 4 hal. Ya. Adapun wa ammal lawati a'udzubika, adapun 4 hal yang aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah, kata Nabi Daud. Ya. Yang pertama, min waladin yakunu alayya sayyidan. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, anak yang suka memerintah orang tuanya. Kalau bahasa kita lebih simpel lagi, anak durhaka. Nah ya, aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari anak yang durhaka. Yang pertama, ya, di mana Nabi Daud minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masyib. Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari seorang wanita, istri, ya. Tusayyibuni, yang membuat aku berhuban qabla waqtil masyib, sebelum waktunya. Apa tuh? Nabi Daud minta perlindungan kepada Allah ya, dari seorang istri yang membuatnya beruban sebelum waktunya. Istri yang senantiasa buat hati kita itu gelisah. Ya, yang membuat hati kita tuh tidak pernah tenang. Ini tidak ada nih ya, perempuan-perempuan kayak gini di Masjid Dawatul Islam insyaallah. Jamaah ibu-ibu itu salihah, mukminah semua itu. Ya. Istri yang senantiasa apa? Membuat hati kita gelisah. Tidak tenang. Istri yang salihah tadi itulah tanda-tanda ketika kita lihat tenang hati kita. Bahagia rasanya hati kita itu. Tapi kalau sebaliknya, ibu doa banyak-banyak ya. Dididik dia, bukan diceraikan. Ini orang kita ini kadang-kadang apa ibu ya, istri saya ini payah cari-cari jalan aja, cari-cari jalan aja.
Kan dah saya sampaikan tadi, yang paling afdol, nafkah yang terbaik itu apa? Ajarkan dia agama. Itu nafkah yang terbaik. Itu jodoh kita. Udah dari sononya ditetapkan oleh Allah itu. Nah, terima aja lah. Kalau kurang solehah dia, dididik dia. Kalau udah solehah kita dapat dia, alhamdulillah. Ya. Jadi ada tangga-tangga, jenjang-jenjang. Ibu ya, jangan tiba-tiba cerai. Dinasehati, dikasih tahu, diajarkan. Ya, banyak itu. Ya, di dalam kitab-kitab dikatakan. Tidak langsung mengucapkan kata cerai, tidak langsung mengucapkan kata talak pisah. Itu. Tapi apa diajarkan, dididik adab akhlak itu. Tidak ngerti juga solatlah, tidak juga solat. Tutuplah aurat pakai jilbab, tidak juga. Ini ada perintah-perintah, tahapan-tahapan di dalam agama ini. Apa dia? Pukul, termasuk tidak pukul itu? Masuk Pak Ibu. Di dalam riwayat hadis banyak kok pukul itu. Tapi pukul yang mendidik, pukul mengajarkan, bukan pukul yang menyacatkan. Jangan bini di smackdown ada juga. Bininya smackdownnya, tidak boleh dipakai lagi itu. Ya, taubat itu dosa besar itu. Ya, pukul tadi ini ada batasannya di dalam syariat. Dari pinggang ke bawah, nah, itu mukul anak, mukul istri, pinggang ke bawah itu. Tapi pukulan itu bukan pukulan yang menyacatkan, pukul sayang. Ya, Bapak Ibu, pukul sayang. Tidak ngerti juga, tidak mau dengar juga. Pisah ranjang. Ini udah diajarkan nih, udah dikasih tahu nih. Ya, tidak tiba-tiba aja cara ya. Tidak tiba-tiba ya pasarannya kasih tahu. Tidak juga dengar pukul sayang. Tidak juga dengar pisah ranjang. Pisah ranjang 2-3 malam. Tidak juga paham dia. Model itu juga dia Pak Ustaz. Itu macam mana lagi? Bapak Ibu. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibat abidatin saihatin. Panjang ayatnya Bapak Ibu. Ya. Allah katakan apa? Ya mudah-mudahan kalau dia tidak taat sama kalian, dia tidak patuh setelah berjalannya proses-proses yang saya sebutkan tadi itu, tidak juga dia mau dengar. Iya, mudah-mudahan Allah gantikan yang baik, yang lebih baik, yang lebih salihah, yang lebih taat kata Allah. Allah bilang dalam Quran, ya. Jadi boleh dicerai, Pak? Boleh, tapi ada prosesnya. Ya, iya saya suruh sholat dia tidak sholat, Pak Ustaz. Saya suruh pakai jilbab dia tidak mau pakai jilbab. Gimana nih, Pak Ustaz? Prosesnya itu tadi. Ya, nasihati dengan baik dulu. Jangan marah-marah aja. Rasulullah pesan apa? Istausu bin nisa'i khaira. Itu pesan Rasulullah. Nasihati istri-istrimu dengan penuh hikmah, kelemah lembutan, dengan kebaikan. Karena mereka diciptakan dari tulang yang bengkok, kata Rasul. Tulang yang lembut. Kalau kalian biarkan dia tambah bengkok, kalau kalian keras-keras dia patah. Macam mana caranya perempuan nih? Istausu bin nisa'i khaira. Sampaikan nasihat itu dengan penuh hikmah. Nah, itu. Ada batasannya ada. Ya. Tidak langsung dicerai aja. Ya. Insyaallah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 hal yang Nabi Daud minta dan 4 hal pula yang Nabi Daud minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ini ada lagi ya, yang keempat ya. Nabi Daud minta berlindung kepada Allah. Yang ketiga, ya. Nabi Daud minta perlindungan kepada Allah, wa min malin yakunu wabalan alayya, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari harta yang membuat celaka diriku. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari harta yang membuat celaka diriku. Apa itu Bapak Ibu? Harta yang membuat kita celaka itu, harta yang kita tidak belanjakan di jalan Allah, harta yang tidak ditunaikan haknya, zakatnya, itu yang mencelakai kita nanti itu. Jadi ular dia, sujaul aqra, ya. Jadi penggosok dia Bapak Ibu. Kemudian kita dibentangkan siang dan malam itu digosok Bapak Ibu dengan setrikaan harta. Kita itu jadi penggosok, harta kita itu jadi
jadi ular nanti itu Bapak Ibu. Apa kata ular itu? Ana kanzuka. Ular bisa ngomong Bapak Ibu. Dililitkan di lehernya itu. Ya. Ana kanzuka, aku simpananmu. Aku yang kau tumpuk-tumpuk, aku yang tak kau tunaikan haknya. Hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk mematukmu, kata Sujaul Aqra itu Bapak Ibu. Namanya Sujaul Aqra, Pak. Ulama menjelaskan, kalaulah bisa dia itu, ular Sujaul Aqra, kalaulah bisa dia itu jatuh ke bumi ini Bapak Ibu, tidak ada satu makhluk pun yang hidup Bapak Ibu. Ular inilah yang Allah perintahkan untuk mematuk orang yang punya harta tidak dibayarkan haknya. Ya, orang yang punya harta tapi tidak gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taufik kepada kita, Bapak Ibu, ya, harta yang halalan thayyibah dan kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, yang Nabi Daud minta perlindungan juga kepada Allah, yang keempat. Apa dia? Wa min jarin, dari tetangga. Daripada tetangga-tetangga yang seperti apa nih? Lau ra'a minni, kalau dia melihat daripadaku hasanatan, kebaikan, kata maha, dia sembunyikan kebaikan itu. Ya. Kita nih kalau jadi tetangga seseorang, Bapak Ibu ya, kalau dia baik, kasih tahu ke orang lain, itu baik tuh. Kita ndak angkat talu ada Pak. Iya, bukan mau cari muka, ndak. Kita bukan di depan dia ngomong kayak gitu. Kita kasih tahu ke orang, dia tuh soleh orangnya tuh. Dia tuh suka bantu kita yang susah ini. Sunnah ngomong tuh Pak kayak gitu. Bukan ada niat-niat lain ndak. Bukan di depan dia ndak. Sunnah ngomong kayak gitu. Maka Nabi Daud berdoa Pak, yang keempat ini minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang bila mana dia melihat kebaikanku, dia tidak mau bercerita kepada orang lain. Dia diam-diam saja, dia sembunyikan. Walau ra'a minni sayatan, tapi ketika dia melihat dariku suatu keburukan, aib, maka afshaha, dia sebarkan. Aku minta berlindung kepada Allah dari tetangga yang seperti ini, kata Nabi Daud. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kajian kita pada malam hari ini mengenai syukur, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.